Ketika berita tentang kesepakatan Indonesia dan Inggris mengenai lisensi kapal perang Arrowhead 140 muncul ke permukaan, reaksi publik nyaris bisa ditebak. Media sosial segera dipenuhi kalimat bernada marah dan sinis. Banyak yang bertanya, mengapa negara harus mengeluarkan uang hingga puluhan triliun rupiah untuk sesuatu yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung? Ada yang menyebutnya pemborosan, ada yang menyebutnya proyek prestis, ada pula yang mengaitkannya dengan kepentingan politik elit. Narasi yang terbentuk cepat dan sederhana. Di saat ekonomi masih terasa berat bagi sebagian masyarakat, pemerintah justru membeli kapal perang mahal dari luar negeri. Emosi publik bergerak lebih cepat daripada data. Dan seperti biasa, kemarahan menemukan sasaran yang mudah, yaitu proyek pertahanan yang terlihat besar, mahal, dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di balik emosi masa itu, terdapat satu fakta penting yang jarang dibicarakan dengan jernih. Indonesia dalam kesepakatan ini tidak membeli kapal jadi, melainkan membeli lisensi desain dan teknologi. Perbedaan ini tampak sepele di permukaan, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Membeli kapal jadi berarti membeli produk akhir yang hanya bisa dipakai sampai usia teknisnya habis. Membeli lisensi desain berarti membeli pengetahuan, hak produksi, dan hak pengembangan. Artinya, Indonesia tidak sekadar menerima barang, tetapi memperoleh kemampuan untuk memproduksi, memodifikasi, dan mengembangkan kapal perang itu sendiri di dalam negeri. Inilah paradoks yang jarang disentuh oleh perdebatan publik. Sesuatu yang terlihat mahal dalam jangka pendek justru bisa menjadi investasi strategis dalam jangka panjang. Untuk memahami mengapa kebijakan seperti ini muncul sekarang, kita perlu melihat sejarah panjang posisi Indonesia sebagai negara maritim yang tidak pernah benar-benar memiliki industri maritim yang kuat. Sejak masa kolonial, infrastruktur galangan kapal besar dikuasai oleh pihak asing. Indonesia mewarisi pelabuhan dan jalur laut, tetapi tidak mewarisi sistem teknologi dan rantai industri yang mandiri. Setelah kemerdekaan, orientasi pertahanan Indonesia cenderung pragmatis. Kebutuhan alutsista dipenuhi dengan membeli dari luar negeri, karena lebih cepat dan lebih mudah. Pola ini terus berlangsung selama puluhan tahun, dan melahirkan ketergantungan struktural. Setiap kapal, pesawat, atau sistem senjata yang dibeli selalu datang dengan paket ketergantungan pada suku cadang, pelatihan, dan izin teknis dari produsen asing. Ketergantungan ini menciptakan situasi yang bisa disebut sebagai memiliki tanpa berkuasa. Indonesia memiliki kapal, tetapi tidak sepenuhnya menguasai desainnya. Indonesia mengoperasikan sistem, tetapi tidak sepenuhnya memahami logika internalnya. Setiap kali ingin memodifikasi atau memperpanjang umur pakai, harus meminta persetujuan pihak luar. Dalam kondisi normal, hal ini mungkin tidak terasa sebagai masalah besar. Tetapi dalam situasi geopolitik yang tegang, ketika embargo atau tekanan politik bisa muncul sewaktu-waktu, ketergantungan ini menjadi kerentanan strategis. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa armada bisa menjadi tidak operasional hanya karena suplai suku cadang terhenti. Disinilah muncul gagasan untuk mengubah pendekatan. Alih-alih terus membeli produk jadi, Indonesia mulai berusaha membeli desain dan teknologi. Pendekatan ini bukan tanpa resiko dan bukan tanpa biaya besar. Membeli lisensi desain memang mahal di awal, tetapi membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk belajar dan berkembang. Arrowhead 140 adalah contoh konkret dari strategi ini. Desain ini menjadi basis bagi proyek Frigat Merah Putih yang dibangun oleh PT PAL. Dengan lisensi yang dimiliki, Indonesia tidak hanya boleh membangun kapal berdasarkan desain tersebut, tetapi juga mempelajari struktur, sistem, dan logika teknologinya. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa isu ini muncul sekarang dan bukan 10 atau 20 tahun lalu? Jawabannya terletak pada pertemuan beberapa faktor. Pertama, teknologi kapal perang modern semakin modular. Banyak sistem yang bisa diintegrasikan secara lokal tanpa harus sepenuhnya bergantung pada produsen awal. Kedua, dinamika geopolitik kawasan meningkat tajam. Laut bukan lagi sekadar jalur perdagangan, tetapi menjadi ruang kompetisi kekuatan besar. Ketiga, secara politik domestik, wacana Indonesia sebagai negara maritim kembali diangkat sebagai bagian dari visi pembangunan jangka panjang. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan momentum yang tidak ada sebelumnya. Masuk ke wilayah angka, kritik publik paling keras berfokus pada nilai kesepakatan yang disebut mencapai sekitar 4 miliar pound sterling atau setara puluhan triliun rupiah.
Angka ini terdengar besar karena dibaca sebagai harga 2 kapal. Padahal yang dibeli bukan 2 unit kapal fisik, melainkan 2 lisensi desain tambahan beserta kerjasama industri dan teknologi. Jika Indonesia memilih membeli frigat modern jadi dari Eropa atau negara maju lainnya, harga per unitnya bisa mencapai ratusan juta dolar Amerika. Untuk beberapa unit saja, totalnya bisa mendekati atau bahkan melampaui angka yang sama. Tetapi seluruh uang itu akan keluar negeri dan tidak meninggalkan kemampuan produksi di dalam negeri. Dengan membeli lisensi, Indonesia mendapatkan hak untuk membangun lebih dari 1 kapal dengan desain yang sama. Artinya, biaya awal yang besar dapat disebar ke beberapa unit produksi. Selain itu, pembangunan dilakukan di galangan kapal nasional. Ini berarti uang yang dibelanjakan akan mengalir ke gaji pekerja, pembelian bahan baku lokal, pajak, dan penguatan rantai industri nasional. Secara ekonomi, uang tersebut tidak sepenuhnya hilang ke luar negeri, tetapi berputar di dalam negeri. Ini berbeda dengan pembelian produk jadi yang sebagian besar nilainya langsung keluar sebagai pembayaran kepada produsen asing. Logika ini bisa dianalogikan dengan perbedaan antara membeli makanan jadi setiap hari dan membeli resep serta membangun dapur sendiri. Membeli makanan jadi lebih cepat dan praktis, tetapi tidak pernah membuat kita bisa memasak sendiri. Membeli resep dan membangun dapur memang mahal di awal, tetapi setelah itu kita bisa memasak berkali-kali. Dalam konteks pertahanan, membeli kapal jadi berarti mengonsumsi produk, sedangkan membeli desain berarti membangun kemampuan produksi. Inilah perbedaan mendasar yang jarang muncul dalam perdebatan publik. Dampak kebijakan ini tidak hanya berhenti pada soal kapal dan angka. Ada dimensi manusia yang sering luput dari perhatian. Ribuan pekerja galangan kapal terlibat dalam pembangunan fregat berbasis Arrowhead 140. Insinyur, teknisi, welder, ahli sistem tempur, dan perancang struktur mendapatkan pengalaman langsung membangun kapal perang modern. Pengetahuan ini tidak hilang setelah proyek selesai, tetapi menjadi modal bagi proyek-proyek berikutnya. Mahasiswa teknik dan maritim mendapatkan contoh nyata bagaimana teknologi kelas dunia diadaptasi di dalam negeri. Dalam jangka panjang, ini membentuk ekosistem pengetahuan yang tidak bisa dibeli dengan uang semata. Dari sisi hukum, lisensi desain memberikan legitimasi penuh kepada Indonesia untuk memproduksi dan memodifikasi kapal berdasarkan desain tersebut. Tanpa lisensi, setiap perubahan atau produksi ulang bisa dianggap melanggar hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Dengan lisensi, Indonesia berada dalam posisi yang sah dan setara sebagai pengguna teknologi, bukan sekedar konsumen pasif. Ini penting, karena industri pertahanan sangat terkait dengan rezim hukum internasional dan kontrol ekspor. Kepemilikan lisensi mengurangi risiko hukum dan politik dalam jangka panjang. Secara etis, keputusan besar seperti ini tidak hanya bisa dinilai dari sisi untung rugi ekonomi. Ada pertanyaan tentang martabat nasional dan kemampuan bangsa untuk berdiri sendiri. Negara tidak hanya bertugas menyediakan layanan publik, tetapi juga memastikan bahwa rakyatnya memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang di tengah sistem global yang kompetitif. Dalam dunia di mana teknologi adalah kekuatan, membeli teknologi berarti membeli posisi tawar. Jika Indonesia terus membeli produk jadi, maka posisi tawarnya akan selalu lemah. Jika Indonesia mulai membeli pengetahuan, maka posisinya perlahan berubah. Kesepakatan ini juga harus dilihat dalam gambaran besar strategi nasional. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas dan jalur perdagangan yang strategis. Stabilitas laut berkaitan langsung dengan ketahanan ekonomi. Tanpa armada yang kuat, pengamanan jalur laut menjadi sulit. Tanpa industri yang mandiri, armada yang kuat hanya bersifat sementara. Dalam konteks ini, Arrowhead 140 bukan tujuan akhir, melainkan alat transisi menuju kemandirian yang lebih besar. Dalam beberapa tahun ke depan, kemungkinan besar Indonesia akan menambah jumlah fregat modernnya. Ini bukan sekedar menambah jumlah kapal, tetapi membangun konsistensi produksi dan pemeliharaan di dalam negeri. Jika proses transfer teknologi berjalan efektif, Indonesia akan memiliki basis untuk mengembangkan desain sendiri di masa depan. Ini tidak berarti Indonesia akan sepenuhnya lepas dari kerjasama internasional, tetapi posisi Indonesia akan berubah dari pembeli pasif menjadi mitra yang lebih setara.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, langkah seperti ini juga mengirim sinyal bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton. Laut bukan hanya halaman belakang, tetapi ruang strategis utama. Investasi di sektor maritim tidak hanya berarti membeli alat tempur, tetapi membangun kemampuan industri, sumber daya manusia, dan posisi tawar politik. Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan transparan, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh militer, tetapi juga oleh sektor industri dan pendidikan. Pada akhirnya, perdebatan tentang kesepakatan ini menunjukkan satu hal yang lebih dalam, yaitu bagaimana kita melihat negara dan masa depan. Apakah negara hanya boleh mengeluarkan uang untuk hal-hal yang langsung terlihat dalam waktu singkat, atau boleh berinvestasi pada hal-hal yang baru terasa dalam jangka panjang? Kapal perang memang tidak bisa dimakan, tetapi tanpa keamanan laut, perdagangan dan distribusi pangan juga terancam. Industri pertahanan mungkin tidak langsung terlihat di pasar, tetapi tanpa industri, negara akan selalu bergantung pada pihak luar. Kesepakatan lisensi Arrowhead 140 bukan sekedar soal dua kapal atau dua desain. Ia mencerminkan perubahan cara berpikir dari membeli barang ke membeli kemampuan, dari menjadi pasar ke menjadi produsen, dari ketergantungan ke kemandirian bertahap. Keberhasilannya memang belum bisa diukur hari ini, karena ini adalah proyek jangka panjang. Ia bergantung pada konsistensi kebijakan, kualitas transfer teknologi, dan keseriusan industri nasional dalam menyerap pengetahuan. Jika semua itu berjalan dengan baik, maka dalam 1 atau 2 dekade ke depan, Indonesia tidak lagi dikenal hanya sebagai negara pembeli alutsista, tetapi sebagai negara yang mampu membangun kekuatan maritimnya sendiri. Dan disitulah makna sebenarnya dari kebijakan ini. Bukan pada angka kontrak, bukan pada nama desain kapal, tetapi pada arah sejarah yang sedang dibentuk. Negara yang hanya membeli senjata akan selalu tergantung pada penjualnya, tetapi negara yang membeli pengetahuan sedang membangun masa depannya sendiri. Dalam konteks ini, laut bukan hanya ruang pertahanan, melainkan ruang peradaban dan masa depan bangsa.